sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari pimpinan dan segenap anggota Majelis Ulama yang tetap hadir, ada sekretaris Boya, ada wakil ketua, para pimpinan, ada klausul, ya, para rektor dan sekolah universitas, para dekan, dan tentu seluruh hadirin, para KPS juga hadir, terkhusus saudara-saudara mahasiswa Asa Sarjana Universitas Hasanuddin. Selamat datang di Universitas Hasanuddin bagi yang belum pernah kuliah di UNHAS, dan selamat bergabung kembali bagi mahasiswa Asa Sarjana yang juga telah pernah kuliah di UNHAS sebelumnya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang saya hormati, pertama sebelum saya masuk ke sambutan, saya menyampaikan berita duka bahwa semalam kita kehilangan putra terbaik UNHAS, Bapak Dr. Osman Hasan. Itu juga yang menyebabkan saya agak terlambat karena saya harus menyelesaikan tulisan di tarik tentang beliau. Dia sangat rajin menulis sehingga selaku rektor tentu saya harus membalas juga dengan persembahan sebuah tulisan yang saya tidak sadari ternyata butuh waktu untuk menulis sampai di jalan. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya cukup berbahagia, berbangga, dan sehingga kita semua melihat angka yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik, suatu capaian UNHAS yang semakin membanggakan dengan jumlah lebih dari 3.000 ya dalam satu periode penerimaan. Ini artinya kita sudah hampir mendekati angka sekitar 30% atau lebih ya, dari sisi total penerimaan mahasiswa. Kalau digabung semester ganjil dan genap, sebenarnya ini sudah bisa melebihi 50%. Bapak Ibu pimpinan ya, juga pimpinan senat. Ini adalah tanda kemajuan Universitas Hasanuddin menuju yang disebut dengan Research University, universitas yang akan mengarah bukan hanya menghasilkan sumber daya manusia unggul, tapi juga menghasilkan inovasi yang unggul melalui riset-riset yang insya Allah juga akan menjadi bagian dari target kita untuk berkontribusi pada pelaksanaan negara. Sekaligus merupakan refleksi bahwa Universitas Hasanuddin semakin diminati, semakin percaya untuk menjadi salah satu perguruan tinggi pilihan. Alhamdulillah, perlu kami bersyukuri dan juga sekaligus merupakan kebanggaan. Tentu ini semua harus seiring sejalan dengan seluruh target-target universitas. Kita bersyukur bahwa di tahun 2025 baru saja untuk pertama kali setelah masuk ke usia hampir 69 tahun, akhirnya UNHAS telah masuk dalam 1000 besar dunia untuk US World University. Ayo dong tepuk tangannya. Untuk buat saudara-saudara para alumni UNHAS kelak, wahai saya juga ini bos alumni UNHAS-nya yang sudah masuk 1000 besar. Karena angka 1000 besar itu adalah angka sakral di mana World Class University dari masa ke masa itu memang benchmark-nya itu angka savingnya itu adalah 1000 ya. Jadi ketika kita masuk 1950 sekian, insya Allah ini adalah roadmap menuju untuk pencapaian UNHAS yang lebih baik lagi. Target kita oleh kementerian di luar dugaan setelah capai 2025. Sebenarnya sebelum diumumkan, UNHAS itu hanya ditargetkan masuk 1000 besar di tahun 2030. Ini bocoran Kim ya, yang di Jakarta kemarin Kim PCU. Tapi setelah mereka melihat tren 2 tahun terakhir, ternyata UNHAS harus masuk untuk bersaing di divisi utama, bukan lagi di divisi 1 atau divisi 2, tapi kita harus bersaing di kelompok besar, bersaing dengan kelompok-kelompok UI, UGM, ITB, ITS, dan kelompok-kelompok PTB kelas besar. Insya Allah keberadaan Mahasiswa Sarjana hari ini dengan semangat membara, insya Allah ini akan menjadi kontribusi penting. Karena kenapa? Mahasiswa Sarjana adalah salah satu stage masa di mana mahasiswa ini akan lebih independen.
Kenapa disebut PhD, Philosophy of Doctorate? Itu sebenarnya ukurannya bukan hanya seberapa bagus hasil luaran yang kita dapatkan, inovasi yang kita hasilkan, tapi di situ adalah independent, work independently, bekerja secara mandiri. Itu artinya saudara-saudara insya Allah akan menjadi tim peneliti Universitas Saudi. Jika jumlah mahasiswa yang dapat terus-menerus membesar seperti halnya universitas besar, maka itu adalah momentum untuk kita bisa menyamai perguruan tinggi besar di dalam menghasilkan lebih banyak lagi hasil-hasil riset yang bermanfaat, itu hasil-hasil riset yang bisa berujung pada inovasi, bahkan bisa hilirisasi menuju pada kemampuan teknologi-teknologi baru untuk mendapatkan nilai tambah, bahkan bisa memperkuat ekonomi dan pendapatan universitas. Ini sudah kebanggaan dan kita berharap bahwa bukan hanya menghasilkan rekognisi global oleh berbagai macam lembaga-lembaga yang berkreditasi, tapi juga kita berharap mendapatkan kebermanfaatan lokal. Presiden kita di dalam Harteknas kemarin selama 3 jam, Bapak Ibu para pimpinan saya laporkan juga 3 jam Bapak Prabowo berpilih seperti saya. Saya pikir-pikir kalau saya disuruh berdiri 3 jam rasanya kayak harus betis dulu. Nomor 2-3 kali minum kopi, tapi saya tidak lihat ada kopi disiapkan tadi ya. Jadi insya Allah saya tidak akan sampai 3 jam. Tapi yang saya ingin tegaskan adalah keinginan beliau untuk Indonesia bangkit sebagai negara besar, mandiri secara teknologi. Jangan terus-menerus kita hanya mengimpor teknologi itu. Ya. Bahkan pada saat kita kena COVID kemarin, kebayang bangsa ini kok bangsa menghasilkan masker saja. Ya, teman-teman kedokteran, kok masker saja kita harus impor dan harus menunggu dari Cina. Ini 240 juta penduduk Indonesia kok begini nih. Itu ilustrasi Bapak Ibu saudara-saudara semua bahwa Indonesia harus bangkit, dan Harteknas kemarin insya Allah itu akan menjadi momentum baru buat anak bangsa di era sekarang. Itu juga kita berkontribusi. Ayo lahirkan inovasi-inovasi. Saudara-saudara masuk fase sarjana hanya untuk mendapatkan gelar master dan doktor. Tapi ayo berpikir kontribusi apa akan kita berikan untuk memberikan solusi terhadap tantangan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, pemerintah, industri, bahkan mungkin kampus kita sendiri. Ini saya kira tugas mulia saudara-saudara. Sehingga kalaupun nanti banyak syarat-syarat yang diberikan oleh promotor, atau pembimbing, oleh KPS, PD1, pada dekan, dan juga mungkin BR1 dan timnya, jangan mengeluh, karena itu bagian dari insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin ya. Nah, dari sisi jumlah, jadi jangan pernah berpikir, oh sudah terlalu banyak masyarakat pasien. No way. Kita itu kalau dibandingkan dengan Thailand, itu Thailand sudah sekitar 2,5% penduduknya itu postgraduate, ya. 2,5%. Artinya dari 100 ada 2, atau dari 200 ada 5. Ya. Untuk Malaysia itu sudah 2,43. Pertanyaannya, kira-kira untuk Indonesia berapa? Ternyata itu belum cukup 1%, bahkan hanya setengah, 0,5%. Sehingga saudara-saudara jangan pernah berpikir dan saya ini menambah jajaran jumlah yang berlebihan. No, kita masih butuh, dan saudara-saudara mungkin yang ada di pimpinan perusahaan, ada yang dari lembaga-lembaga yang mungkin masih banyak temannya yang belum ikut S2, S3. Ayo, ini bagian dari cara kita, kontribusi kita untuk memperkuat bangsa kita untuk kelak menjadi bangsa yang betul-betul bangsa yang kuat. Dan ini bukan hal yang memerlukan kekuatan sumber daya manusia yang mumpuni. Belum lagi dosen. Saudara-saudara, sebenarnya kalau dari sisi dosen bergelar doktor, ini pembicaraan saya dengan Pak Menteri, kebetulan saya bersama beliau di perjalanan menuju Mayene 6 jam berdiskusi intens. Perbrayaan orangnya sangat-sangat terbuka dan begitu banyak ide-ide yang dia serap. Salah satu itu ketika kita bicara tentang Universitas Sulawesi Barat, mohon maaf dari Sumbar, kami prihatin waktu itu, kok ini dosennya yang bergelar doktor itu kurang dari 20%. Gimana bisa malu ini universitas ini? Akhirnya kami terus-menerus, kebetulan saya adalah wakil ketua majelis rektor yang juga adalah partner menteri, kami berdiskusi dan menghasilkan suatu ide dalam perjalanan untuk menghasilkan dokter-dokter, dosen-dosen yang bergelar dokter dalam paket beasiswa yang kemarin, walaupun dadakan ya. Itu dadakan karena ini harus segera diluncurkan
alhamdulillah dalam waktu yang singkat beasiswa kemarin itu beasiswa ya. Ini sudah begitu sangat-sangat intens ya. Ini pendaftar di UNAS cukup banyak ya, lebih dari 4.000 kalau saya nggak salah. Memang belum banyak, mohon maaf saudara-saudara, tapi yang lolos hari ini selamat, tapi yang belum lolos mohon dimaklumi karena juga dari LPDP ini masih ada periodisasi, soal semester depan akan dibuka lagi. Kemudian tentang R&D. Jadi R&D kita sesungguhnya bisa dilihat bukan hanya dari output yang kelihatan. Kalau dilihat dari kontribusi negara-negara, seluruh negara ya, tidak berbasis persentase tapi total ya, faktor total produktivitas, sebenarnya kita malu. Indonesia itu dari sisi jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Semua orang tahu. Pertanyaannya, kira-kira dari sisi produksi sains, produksi inovasi, produksi teknologi kita urutan berapa? Ternyata kita malu ya. Biarlah itu, tidak usah kita gembor-gemborkan karena itu kesalahan kita semua. Tapi Indonesia itu berada di urutan 39, bahkan kadang-kadang 41, kadang turun 38. Masa sih kita kalah dari negara yang kecil ya, dibandingkan dengan misalnya Singapura? Ini bukan persentase loh, ini total jumlah. Kalau disebut persentase jumlah penduduk kita mungkin paling bawah. Negara besar yang produktivitas sains, teknologi dan inovasinya paling rendah. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kita memang butuh banyak peneliti. Kalau UNESCO sebenarnya standarnya, kalau Amerika ya kita terlalu besar ya. Mereka itu sudah 4.825 per 1 juta penduduk. Ya memang Korea Selatan jangan ditiru ya, karena penduduknya kecil tapi inovasinya luar biasa. Jadi jangan heran ketika barang-barang elektronik, inovasi-inovasi muncul dari Korea, bahkan kosmetik, film, semua dimensi kehidupan mereka punya itu karena inovasinya luar biasa. Dan itu bisa dilihat penyebabnya adalah jumlah penelitinya. Di Korea itu 9.000 peneliti per 1 juta penduduk. 9.000. Pasti saudara-saudara yang bertanya, Indonesia mana lagi kasihannya? Indonesia right or wrong, that's my country, this our country. Bukan untuk menjelek-jelekan negara kita. Ini kita ikut menyelesaikan masalah itu. Indonesia sudah berapa? Ada yang tahu? Mas Pasca, angkat tangan. Ya kalau saya karena mungkin tidak sempat googling atau tidak sempat tanya. Tapi berdasarkan data UNESCO kita masih di angka 110 sampai 120. Itu artinya apa? Kita masih terlalu jauh dari standar negara kalau kita ingin menyamai pertumbuhan ekonomi Korea, pertumbuhan ekonomi negara, kebesaran ekonomi Amerika yang nomor 1 di dunia saat ini. Memang kita jauh sekali dari sisi peneliti, dan ini jangan dianggap sepele karena hampir bisa dipastikan saat ini bahwa relevansi, ini bagus datanya nih, karena kita adalah peneliti, relevansi kemajuan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi dan kebesaran suatu negara itu sangat menentukan oleh berapa besar persentase jumlah peneliti dan juga jumlah orang yang bergelar master dan doktor. Itu indikator. Sehingga saudara-saudara selamat datang sekali lagi di kampus Merah ini untuk kita berkontribusi nyata pada memperkuat bangsa dan negara yang kita cintai. Kemudian dari sisi pekerjaan, memang ada yang mengatakan kenapa saya harus kuliah S2 S3 kalau saya adalah di pemerintahan. Ini juga perlu dipikir ya. Jangan Anda berkecil hati dan jangan ada yang merasa takut dikritik. Misalnya saudara-saudara di pemerintahan, bayangkan negara seperti Singapura, itu birokratnya, itu kalau eselon 2 itu hampir 100% adalah dokter. Wajib mereka. Karena kenapa? Kemampuan berpikir, analisis itu diperlukan untuk suatu pemerintahan yang efisien, efektif dan inovatif. Disinilah pentingnya mereka kemudian mengejar supaya birokrat itu juga mengikuti proses seharian. Sehingga saudara-saudara, apapun pekerjaan kita, insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang-orang terbaik. Ya, karena kenapa? Di pemerintahan juga butuh yang disebut dengan science and evidence based policy. Ini yang masih kurang. Kalau kita lihat, ya mohon maaf, politik kita tidak memberikan ruang untuk orang yang disebut dengan quality based, performance based untuk seorang misalnya pimpinan daerah, karena semua ditentukan oleh demokrasi politik dari bawah. Tapi birokrasi ini harus kuat untuk bisa mendorong yang disebut dengan science and evidence based policy. Pemerintah birokrasi Indonesia sebenarnya sudah mendorong ke sana. Ya. Setiap kali saya berdiskusi sama pimpinan
terutama kita DKN yang saat ini selalu keluhan ini. Kita nggak punya banyak tenaga birokrat yang memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam memperkuat sains dan etik sebagai polisi. Tentu di sana sini ada, tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Kemudian dari sisi perusahaan, ada survei untuk graduate employability. Sebenarnya kita tidak sadar bahwa di suatu perusahaan orang-orang yang bergelar master dan dokter itu pada umumnya memang memiliki kapasitas yang kelihatan, dan itu ternyata 91% perusahaan itu bersepakat menganggap bahwa gelar pasca sarjana itu masih merupakan nilai tambah yang signifikan. Jadi saudara-saudara juga yang mungkin belum bekerja saat ini masih mengisi waktu sambil menunggu, Anda you made the right decision, telah membuat keputusan yang baik. Karena itu adalah 91% perusahaan masih menganggap bahwa gelar itu masih penting, karena hanya itu bukti yang lebih gampang untuk membuktikan kapasitas saudara-saudara dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi nanti riset, Bapak Ibu para pimpinan fakultas yang hadir di sini, para WD1, para KPS, pertanyaannya adalah saudara-saudara S2, S3 ini gimana risetnya? Saya tahu kita saat ini yang sudah lumayan banyak yang masuk S3 yang disebut dengan melalui thematic research group, ada yang memang sudah memilih lebih awal by research, master dan dokter, juga ada by research. Ini bukan kebetulan tapi persis momentum yang sangat bagus ketika Pak Menteri juga berkali-kali, Pak Mendikti Saintek berkali-kali mengatakan bahwa output dari suatu perguruan tinggi dalam proses akademik, salah satu yang akan diukur ke depan itu adalah riset dan hasil riset yang berdampak. Oleh karena itu, ini sebagai masukan juga untuk kita semua, mumpung saya ingat ya. Untuk saudara-saudara di KPS, tolong kita sudah harus mulai mengarahkan ke riset. Karena kenapa berapapun course yang diambil oleh mahasiswa kita itu tidak dihitung sebagai bagian dari output suatu perguruan tinggi. Kalau kita misalnya mengatakan saya punya 10.000 mahasiswa, dia sudah menyelesaikan sekian puluh ribu courses, mata kuliah di lulusi A semua, itu tidak masuk dalam output. Yang dihitung adalah berapa hasil riset ini untuk pasca sarjana yang telah dihasilkan dan kemudian dengan kualitas yang telah memberi dampak. Oleh karena itu ke depan memang saya sangat berharap bahwa riset-riset kita harus mulai semakin dipertajam. Kalau nggak ada kecuali PDN mungkin ini menjadi catatan juga bahwa barangkali roadmap penelitian di thematic research group di setiap fakultas tolong ini diperkuat dengan kehadiran mahasiswa pasca untuk mulai masuk ke dalam research group. Unhas mendapat sanjungan kemarin dalam rapat koordinasi ketika beberapa universitas sudah mengatakan bahwa kita akan membangun beberapa research group. Saya langsung mengatakan bahwa alhamdulillah sudah punya sekitar 300 lebih research group. Walaupun dikoreksi oleh Pak Ketua PDN bahwa memang yang diverifikasi dan selesai dan sudah mulai jalan itu sekitar 240, tapi sebenarnya pending untuk perbaikan itu sekitar 90-an. Jadi memang masih lebih sekitar 350-an lah. Insya Allah ini semua bisa jalan, dan artinya apa? Kita sudah punya fokus riset dengan roadmap yang lebih baik, dan ini akan berkelanjutan terus. Karena kenapa? Kita akan anggarkan tiap tahun ada simpan yang akan jalan dan juga dipromosikan sehingga mudah mendapatkan partner-partner mitra-mitra dari luar. Dan ini suatu kesyukuran bahwa Mas telah mengambil langkah-langkah strategis di dalam memperkuat riset tadi, bukan hanya sekedar menghasilkan penelitian lalu kemudian pergi begitu saja, tapi dalam satu framework roadmap untuk kemudian di dalam satu ruang penelitian yang disebut dengan riset group, tentu tambahan dengan pusat-pusat litbang yang ada. Tapi ini menandakan bahwa kulturnya semakin matang, dan alhamdulillah ini membuat kita semakin percaya diri bahwa mungkin itu beda ya, ke depan kita akan bisa membuat lebih baik lagi. Nah, yang beberapa dari terakhir tentang tema riset kita, saudara-saudara, dimanapun di prodi apapun saudara-saudara pilih, jangan pernah alergi untuk mulai lintas disiplin, ya, bahkan transdisiplin pun boleh. Karena kenapa? Masalah itu kompleks. Hampir tidak ada satupun masalah itu yang independen dengan masalah lain. Tidak, artinya apa? Solusi juga begitu. Solusi tidak mungkin bisa kita dapatkan hanya dengan satu interdisiplin. Karena kenapa?
memang masalahnya kompleks, sehingga pendekatan penyelesaiannya juga harus kompleks. Itulah kenapa kita terus mendorong interdisiplin dalam kaitannya dengan seluruh hasil-hasil riset kita, sehingga apapun yang kita teliti selalu dimensinya itu ada tambahan yang sifatnya tidak harus bahwa kita semua kabur disiplinnya apa, tetap ada fokus masing-masing, tapi perspektifnya kita gabung dalam berbagai dimensi. Maka ilmu kesehatan Prosul saat ini mereka prinsipnya itu One Health. Ini para dokter, ilmu kedokteran, Prof. Guru dan seluruh rekan kedokteran, Prof. Agus ya. Sekarang pendekatan kedokteran juga akan dilihat dalam perspektif yang lebih luas ya. Nah, ini artinya apa? Sekali lagi saudara-saudara yang saat ini ambil S2, S3, jangan pernah terlalu khawatir untuk kemudian memasukkan berbagai aspek di dalam riset-riset saudara, ya. Termasuk riset kebijakan kalau itu memerlukan sentuhan analisa kebijakan. Memang tantangannya adalah bagaimana kita belajar kembali untuk berbagai disiplin ilmu yang mungkin bukan bidang kita yang spesifik. Tapi itulah kenapa kita kuliah, karena membuka ruang kembali untuk membaca buku, belajar dari teman yang lain, ikut seminar, dan terus terang saja semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita belajar, bahkan itu akan menjadi investasi buat saudara-saudara dimanapun kita berada. Jangan pernah berpikir tiba-tiba orang hebat itu langsung tiba-tiba hebat. Bahkan Nobel laureate sekalipun kemarin ya, kalau kita lihat atau disiarkan nggak secara live ya, online untuk Brian Smith, nggak kayaknya yang Nobel laureate dari Australia yang penemu tentang bahwa universe ini expandable ya. Walaupun saya bilang sama Pak Benediktor itu sebenarnya ini sudah ada dalam Al-Quran, tapi intinya adalah bahwa seorang Nobel laureate itu ternyata belajar banyak hal walaupun dia astronom. Nah ini juga tolong nanti apapun bidang saudara-saudara, ayo kita memperkuat interdisiplin. Saya kira ini yang utama yang saya sampaikan, belajar sepanjang hayat, belajar dari semua teman, dan jangan pernah takut untuk kemudian bertanya pada siapapun kolega, termasuk mungkin teman-teman di ilmu sosial. Jangan pernah takut untuk kemudian keluar dari zona nyaman untuk mulai menggunakan big data, ya, menggunakan analisis yang barangkali memerlukan komputer, memerlukan statistik yang complicated ya, dengan MIPA daya. Kemarin ada studi corner diwakili Pak Gede Satu ya, itu juga barangkali kita harus menawarkan. Ada ya, sorry. Ada yang bilang diwakili WD Satu, jadi saya ya mohon maaf supaya statistik ini bisa diakses ya, bisa diakses oleh seluruh mahasiswa, layanan-layanan analisa data, karena saya tahu ini yang agak berat kadang-kadang untuk kita menggunakan tools ya untuk masuk bahasa sarjana. Setiap halaman yang Anda baca, setiap analisis yang Anda buat, dan setiap kesimpulan yang Anda temukan itu sekali lagi adalah investasi untuk masa depan Anda dimanapun Anda berada. Nelson Mandela pernah mengatakan education is the most powerful weapon. Ingat, the most powerful weapon ya. Untuk apa? Which you can use to change the world. Jadi ini adalah weapon ya. Ini adalah senjata yang insya Allah akan menjadi bagian dari tools yang akan kita gunakan untuk mengubah dunia, minimal mengubah tempat kita berada, memberi kontribusi yang nyata bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, institusi pemerintah. Ayo kita terus-menerus berkontribusi untuk itu. Biar saya menutup dengan pantun, karena bahasa saya kayaknya terlalu serius ya. Saya lihat wajahnya, wah terlalu fokus semuanya. Jadi di samping saya tidak boleh melupakan untuk kembali mengulang selamat datang di UNAS, selamat datang di UNAS. Jadi keluarga besar UNAS, kita perlu bangga ya, dengan jumlah mahasiswa saat ini. Kategori kita sudah lebih dari 50.000. Itu artinya kita sudah betul-betul universitas yang besar, dan mudah-mudahan saudara-saudara bersemangat sampai akhir ya, sampai selesai. Tidak boleh ada yang panas hari ini kemudian besok meredup. Yang penting salju ya, asal maju terus, jangan pernah berhenti. Oleh karena itu saya memberikan penyemangat dalam bentuk pantun saja. Siang hari hawanya panas,
Paling enak minum es kolang kaling. Selamat datang mahasiswa baru Pasca Sarjana UNAS. Bersama UNAS kita maju untuk hilang. Saya suruh perkembangan, saya tambah satu lagi. Anak kecil menyulam kain disulam warnanya merah. Menuntut ilmu haruslah yakin, jangan mengeluh, tak boleh menyerah.